Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman seagama seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Bekam yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu baginda yang mulia dan cinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap istiqomah mengamalkan, menjalankan segala perintah beliau, juga sunnah-sunnah beliau dan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, memperoleh syafaat ulama dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, yaitu memasuki malam tanggal 5 di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2023, dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, para sepupu kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Semoga dengan barokah Fatihah dan selawat yang akan kita baca oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Betul baniyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Rasulullah,
arifuna was-safa wal baitu yalafuna ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji aqfatayaji rajal alami ya uhailal judi wal karami Rabbi pangpana bibarakatihim wahdinal husna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji adfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda. Yang pertama kata beliau badiru bil a'malis shalihati qabla an tashghalu. Yang kedua kata beliau wabadiru bit taubati qabla an tamutu. Yang ketiga kata beliau wasil ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Dan yang keempat kata beliau wa aksiru minas shadaqah bisirri wal alaniyah tunsaru wa tujbaru wa tuhbaru. Yang pertama beliau memerintahkan kepada kita badiru bil a'malis shalihati qabla an tashghalu. Bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal soleh, untuk mengerjakan amal-amal kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Jangan dinanti-nanti, jangan diengke-engke kalau bahasa Sunda, ulah diengkekeun, jangan ditangguhkan. Bersegeralah kalian untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah, buat bekal hidup kalian nanti di alam kubur, di alam mahsyar,
di alam akhirat, alamul baqa, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Qabla an tasqulu, sebelum akhirnya nanti kalian akan sibuk. Jadi sebelum kita sibuk, baik sibuk dengan berbagai macam aktivitas, pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan masalah dunia, dan ataupun sibuk dengan berbagai macam penyakit yang datang kepada kita karena kita sudah mulai sepuh, usia sudah mulai bertambah. Biasanya manusia kalau usianya sudah mulai sepuh, biasanya mulai datang berbagai macam penyakit. Artinya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita di masa kecil, di masa remaja, di masa muda, begitu kita sudah sepuh, usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 70 tahun, kenikmatan satu persatu mulai dikurangi oleh Allah, mulai diambil kembali oleh Allah, sehingga yang datang kepada kita adalah berbagai macam penyakit. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit kepala, penyakit perut, penyakit lambung, dan berbagai macam penyakit akan datang kepada kita. Nah, sebelum kita nanti akhirnya akan sibuk dengan berbagai macam penyakit yang akan datang kepada kita, maka bersegeralah, kata Nabi, mumpung lagi sehat, mumpung belum sibuk ngurusin penyakit yang ada pada diri kita, bersegeralah untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, untuk beribadah. Kebaikan-kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan hari ini. Jangan ditangguhkan sampai esok hari, jangan dinantikan sampai datangnya esok hari. Kalau orang Arab mengatakan la tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahu al-yawm, jangan kau tangguhkan pekerjaanmu sampai besok, jangan kau nantikan pekerjaanmu sampai besok. Artinya kebaikan apapun yang bisa kita lakukan hari ini, lakukanlah hari ini, jangan diesok harikan. Selagi engkau mampu melakukannya hari ini, lakukan hari ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu kalau besok kita akan mati. Kita nggak tahu, nggak ada jaminan dari siapapun kalau kita besok masih bisa hidup. Nggak ada yang tahu. Umur itu nggak ada yang tahu berapa banyak saudara-saudara kita, anggota keluarga kita, teman-teman kita hari ini berkumpul dengan kita, ngobrol, ngopi bareng, tahu-tahu kita dapat berita meninggal dunia dari teman kita tersebut. Berapa banyak orang yang matinya mendadak, berapa banyak orang yang matinya sedang bawa motor tabrakan, berapa banyak orang yang matinya ya dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit. Itulah kematian. Kita nggak tahu kapan kita akan mati, di mana kita akan mati, dalam keadaan bagaimana kita akan mati. Maka oleh karena itu kata beliau, badiru bil a'mal salihati qabla an tashkuru, bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk mengerjakan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah buat bekal kalian hidup nanti sesudah mati, sebelum kalian sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan penyakit yang ada pada kalian.
Kalau kita sudah sibuk dengan berbagai macam penyakit yang Allah datangkan kepada kita karena kita sudah lanjut usia, untuk ibadah itu susah. Maka yuk kita manfaatkan mumpung kita belum sibuk. Kemudian yang kedua kata beliau, wabadiru bitaubati qabla an tamutu. Dan bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhirnya nanti. Satu saat kalian pasti akan mati. Bertaubat kepada Allah harus disegerakan. Jangan dinanti-nantikan. Jangan nanti aja taubatnya. Nanti aja taubatnya. Jangan khawatir kalau taubat dinanti-nantikan, ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah keburu datang kepada kita, sementara kita belum bertaubat. Kita belum taubat, ruh kita, nyawa kita sudah sampai di tenggorokan kita. Ketika kita sakarat, dalam hati kita ada keinginan untuk bertaubat, menyesal terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Keinginan itu ada muncul di dalam hati kita di saat kita sedang sakaratul maut. Di saat ruh nyawa sudah berada di kerongkongan, di tenggorokan, maka di saat itu taubat kita sudah terlambat. Taubat kita sudah tidak diterima lagi oleh Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughadir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selagi nyawanya, ruhnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai di tenggorokan, ruh sudah sampai di kerongkongan, walaupun kita ingin bertaubat, terlambat, tidak akan diterima oleh Allah. Maka bertaubat kepada Allah harus disegerakan, jangan dinanti-nanti. Jangan nunggu usia 70 tahun. Emang kita tahu usia kita akan sampai di 70 tahun? So tahu? Nggak tahu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang notabene dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa, taubatnya kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Itu Rasulullah. Itu kekasihnya Allah, itu manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling disayang oleh Allah, kekasihnya Allah, yang sudah mendapatkan jaminan masuk surga, yang oleh Allah dijaga dari melakukan perbuatan dosa. Tetap Rasulullah bertaubat kepada Allah tidak kurang setiap hari dari 100 kali. Sebagaimana beliau bersabda, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Kata beliau, wahai sekalian manusia, wahai umatku, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaihi, sesungguhnya aku bertobat kepada Allah fil yaum, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Perbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah
minal khotoya. Minimal tiap hari hendaklah kita beristighfar kepada Allah minimal 100 kali. Lebih banyak dari 100 kali lebih bagus. Kalau perlu 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, 100.000 kali, bahkan tidak terhitung. Semakin banyak kita beristighfar kepada Allah, maka syaitan, iblis akan semakin jauh dari diri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita baca tiap hari 100 kali Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca Sayyidul Istighfar ini tiap hari 100 kali. Insya Allah, yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma mangga, Allahumma anta rabbi la lanjut illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri alayya wa abu'u bi dhanbi Nah itu dibaca tiap hari 100 kali, dijadikan wiridan. Kemudian tiap malam kita sholat taubat, usolli sunatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Ya minimal paling tidak, kalau nggak bisa tiap malam kita sholat taubat, ya seminggu sekali lah. Jangan sampai enggak, yaitu tiap malam Jumat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya taubat, taubat yang sesungguhnya, taubat yang memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya yang pertama adalah di dalam hati kita ada nadmun atau nadam, artinya ada penyesalan. Ada penyesalan terhadap perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kita menyesal dalam hati kita, kenapa dulu saya berbuat dosa ini dan itu. Saya menyesal, saya bertaubat, saya berjanji di dalam hati saya tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa yang pernah saya lakukan di masa-masa yang lalu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berusaha memperbaiki diri, berusaha mengerjakan kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan di masa-masa yang lalu ketika kita sedang dalam keadaan berbuat dosa. Mengqadha sholat yang kita tinggalkan dan sebagainya. Memperbaiki diri.
dengan cara istiqomah duduk di majelis ilmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Laisa bitaibin liman lam yata'allam." Tidaklah dikatakan orang yang bertaubat dengan sesungguhnya, yaitu orang yang tidak mau duduk di pengajian, orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu, belum dikatakan bertaubat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita perbanyak istighfar, perbanyak salat taubat, perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah, perbanyak berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan hari ini dan hari-hari yang akan datang, itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, jaga dirimu dari azab Allah yang keras dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'i sayyi'atal hasanata, dan ikuti perbuatan buruk, perbuatan dosa yang pernah kau lakukan di masa-masa yang lalu dengan cara mengerjakan perbuatan-perbuatan baik di hari ini dan di hari-hari yang akan datang. Tambuha, karena kebaikan-kebaikan yang kau lakukan di hari ini dan di hari yang akan datang, itu akan dapat menghapus keburukan-keburukan dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Jadi cirinya orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, terus semangat mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, terus semangat mengerjakan berbagai macam amal soleh, amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, terus semangat duduk di majelis ilmu. Itulah orang yang taubat sebenarnya. Kalau umpama ada orang, saya sudah bertaubat tapi masih malas ngaji, itu belum dikatakan bertaubat, kata Nabi. Laisa bitaibin lima lam yata'allam, kata Nabi. Tidak dikatakan bertaubat bagi orang yang tidak mau ngaji. Kemudian kalau sudah bertaubat dengan taubat dosa, jangan kembali bergaul dengan orang-orang yang masih berbuat dosa. Jauhi mereka. Karena kalau bergaul lagi dengan mereka, nanti ke bawah lagi, karena pengaruh lingkungan itu sangat besar. Pengaruh lingkungan itu bisa membentuk kepribadian manusia, bisa membentuk karakter manusia. Ada kalanya orang yang tadinya baik-baik, rajin ibadah, oleh karena bergaul dengan orang yang suka maksiat, step kolilan, lama-kelamaan akhirnya dia terbawa melakukan kemaksiatan, padahal dulunya orang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu ta'ala. Sambung hubunganmu dengan Tuhanmu, jangan sampai terputus, yaitu dengan cara memperbanyak zikir kamu kepada Allah Ta'ala. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani. Hadisun sahihun rawahul Bukhari. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyani, adalah Rasulullah yang notabene dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Rasulullah yang notabene ibadahnya luar biasa, imannya luar biasa. Beliau selalu berzikir kepada Allah setiap saat, tidak pernah terputus dari mengingat Allah. Itulah beliau suri tauladan kita yang patut kita contoh dalam rangka menjaga hubungan kita dengan Allah supaya tidak terputus. Kata beliau,
bikasrati dzikrikum lahu ta'ala, dengan cara memperbanyak zikirmu kepada Allah Ta'ala. Terus berzikir jangan terputus. Itu dalam rangka menjaga hubungan kita kepada Allah. Terutama setiap selesai sholat 5 waktu, apabila tidak ada kepentingan lain, jangan tinggalkan berzikir kepada Allah. Minimal paling tidak, kalaupun kita mau buru-buru ada kepentingan atau ada acara lain yang memang itu pun acara ibadah atau kewajiban, minimal paling tidak selesai sholat jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak kalau mau nih saya kasih amalkan tiap hari. Di samping kita tiap hari baca istighfar 100 kali atau sayyidul istighfar 100 kali, sholat taubat minimal paling tidak seminggu sekali, maka hendaklah kalau mau silahkan amalkan tiap hari baca ya alim ya alim ya aliyu ya azim 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 ya alim ya alim ya aliyu ya azim. Ini ismul a'dham. Kalau kita baca Allah suka itu. Para jamaah ya alim, terus ya alim, terus ya aliyu, terus ya azim. 4 asmaul husna, 4 nama Allah. Ya alim, wahai Allah yang maha mengetahui, wahai Allah yang maha berilmu. Allah gak sumbernya segala ilmu. Seluruh yang ada di langit di bumi, bahkan yang ada di dalam hati kita, Allah maha tahu. Wallahu ya'lamu ma fi sudurikum. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Kita dalam hati merencanakan sesuatu, Allah udah tahu itu. Ayat kertas bisa letik, ayat anu Allah udah tahu. Hah? Oh. Siapa yang menambah? Saya nggak tahu, saya mah. Allah mau tahu. Kayaknya ngomong tuh kayaknya pengen nambah tapi nggak ada keberanian, takut sama bini. Ini yang ngomong itu takwa banget, takut bini tua. Para jamaah yang dimuliakan rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kemudian ya halim, Allah yang maha penyantun. Ya aliyu, Allah yang maha tinggi. Ya azim, Allah yang maha agung. Yuk kita baca. Ya halim, ya alim, ya aliyu, ya azim. 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 Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Halim, Ya Alim, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Alim, Ya Alim, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Alim, Ya Alim, Ya Aliyu, Ya Azim. Ya Alim, Ya Alim, Ya Aliyu, Ya Azim. Jadi kata beliau, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum, wasilu, sambung olehmu. Alladzi
bainakum wa baina rabbikum, hubungan di antara kamu dengan Tuhanmu, yaitu Allah. Bikasrati dzikrikum, dengan cara memperbanyak zikirmu lahu kepada Allah Ta'ala yang maha luhur Allah. Perbanyak berzikir. Insya Allah apabila kita selalu berzikir kepada Allah, minimal paling tidak kita akan mendapatkan satu, ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang, batin akan tentram, jiwa akan damai. Di mana ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa, ini adalah merupakan pintu yang paling pertama dan utama untuk kita bisa meraih bahagia dunia dan akhirat. Kalau hati tenang, walaupun nggak punya duit, tetap tenang, nggak mengeluh, nggak marah-marah, karena hatinya oleh Allah dikasih tenang. Tapi kalau hatinya oleh Allah tidak dikasih ketenangan, walaupun duitnya banyak, terus marah-marah, mengeluh terus, merasa kurang terus. Karena ketenangan itu Allah yang ngasih. Banyaknya uang, nggak jaminan mutlak hati kita akan tenang. Tapi kalau Allah kasih kita ke dalam hati kita ketenangan, tenang walaupun nggak punya duit. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketenangan itu bisa kita